Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan pengkajian tentang bagaimana sejarah pemikiran Islam yang kita mulai dari sejak masa klasik sampai masa kontemporer ya. Oleh karena itu, semua kajian-kajian yang kita bicarakan itu karena terdapat dalam buku-buku, oleh karena itu kita merujuk kepada buku-buku yang tokoh-tokoh tulis. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pemikiran Islam atau sejarah peradaban Islam yang berkembang di Nusantara atau lebih khusus lagi di Indonesia. Kalau kita bicarakan pemikir yang ada di Indonesia, paling tidak kita mempunyai sumber rujukan, yaitu sebuah buku. Ya, ini sebuah buku yang dikarang oleh M.K. Al-Madyuni. Ya, buku ini membicarakan tentang sang kiai tiga generasi. Sang kiai tiga generasi ini terdiri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, dan Gus Dur. Ada tiga tokoh penting yang berperan, di antaranya adalah tokoh-tokoh yang akan kita bahas ini. Memang di antara ketiga tokoh-tokoh ini masih banyak lagi yang lainnya, tapi pada kesempatan ini kita akan mengkaji ketiga tokoh penting itu. Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini adalah, kalau kita kenal, adalah sebagai sosok pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi umat Islam masyarakat yang sangat besar, terpengaruh bukan hanya di Indonesia tetapi juga bahkan di Asia. Oleh karena itu namanya tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga merupakan pahlawan nasional dan merupakan tokoh abad ke-20. Kalau kita melihat dari kelahirannya, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur, hari Selasa Kliwon, 24 Zulhijjah 1287 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Beliau ini adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras Jombang. Dari jalur ayah, nasab Kiai Haji Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir. Sedangkan ibunya bernama Halimah, putri Kiai Usman, pendiri pengasuh Gedang, dan pengasuh pesantren Gedang, Jawa Timur. Dan Kiai Usman ini juga merupakan pemimpin tarekat ternama. Dari garis ibu, Kiai Haji Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir atau Sultan Pajang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai kepada Rasulullah SAW dengan urut-urutan Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, atau yang disebut dengan Sunan Giri.
Ya. Kemudian dari Sunan Giri ke Jakatingkir atau Abdurrahman Sultan Pajang. Dari Sultan Pajang kemudian Abdul Halim atau Pangeran Benowo, kemudian Abdurrahman Pangeran Samhud Bagda, kemudian Abdul Halim, kemudian Abdul Wahid, kemudian Abu Sarwan, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Asy'ari Jombang, dan Kiai Hashim Asy'ari dari Jombang juga. Kalau menurut catatan nasab dari Sa'adah Ba'alawi Hadramaut, silsilah dari Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin merupakan keturunan Rasulullah, yaitu dengan urutan sebagai berikut: Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Sadiq, Ali Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Al-Awwal, Muhammad Sobihus Saumiyah, Alwi Asani, Ali Khalil Qasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ummi Al-Faqih, Abdul Malik atau Ahmad Khan, Abdullah Al-Azamat Khan, Ahmad Jalaluddin Khan, Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Akbar, Maulana Ishaq, dan Ainul Yakin atau Sunan Giri. Inilah perjalanan dari nasab keturunan silsilah sampai kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kalau kita melihat dari silsilah itu sampailah kepada Nabi Muhammad. Kemudian pendidikan yang dilaluinya diantaranya adalah dasar-dasar keagamaan Islam. Ini diperoleh dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun beliau berkelana meninggalkan kedua orang tuanya untuk menimba ilmu di berbagai pesantren. Mula-mula ia menjadi pesantren di Wonorejo, Jombang. Kemudian di pesantren Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian pindah ke Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban. Pindah lagi pesantren Trenggilis, Semarang. Kemudian belum lagi puas dengan ilmu yang diperolehnya itu, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Kademangan, Bangkalan, di bawah asuhan Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura. Hashim pindah lagi di pesantren Siwalan, Sidoarjo. Di pesantren yang diasuh oleh Kiai Yakub inilah agaknya Hashim merasa benar-benar menemukan sumber Islam yang diinginkan. Kiai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Cukup 5 tahun Kiai Hashim menyerap ilmu di pesantren Siwalan ini. Dan rupanya Kiai Yakub sendiri kesengsem atau ada rasa senang yang sangat berat kepada pemuda yang cerdas dan alim itu. Maka Hashim Asy'ari bukan saja mendapatkan ilmu, melainkan juga istri yang baru berumur 21 tahun dinikahkan dengan anak ketua pesantren itu, yaitu Khadijah, salah satu putri Kiai Yakub.
Tidak lama setelah menikah, Hashim bersama istrinya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, Hashim kembali ke tanah air sesudah istri dan anaknya meninggal. Pada tahun 1893, ia berangkat lagi ke Tanah Suci. Sejak itulah dia menetap di Mekah selama 7 tahun dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmatullah, Syekh Saleh Bafaddal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqaf, dan Sayyid Hussein Al-Habsyi. Dan pada tahun 1899, beliau pulang ke tanah air. Kemudian beliau mengajar di pesantren milik kakeknya, Kiai Usman. Tak lama kemudian ia mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Kiai Haji Hashim bukan saja kiai ternama, melainkan juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Tanahnya puluhan hektar. Dua hari dalam seminggu biasanya Kiai Haji Hashim istirahat, tidak mengajar. Saat itulah dia memeriksa sawah-sawahnya. Kadang juga ia pergi ke Surabaya berdagang kuda, besi, dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah Kiai Haji Hashim menghidupi keluarga dan pesantrennya. Kalau silsilah keilmuan, keilmuannya salah satu diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Saleh Darat Semarang. Salah di antara silsilah keilmuannya, di antara guru-gurunya adalah Kiai Muhammad Saleh Darat Semarang, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Yaqub Sidoarjo, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamami, Syekh Rahmahullah, Syekh Saleh Bafaddal, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, Sayyid Hussein Al-Habsyi, Sayyid Sultan Hashim Ad-Dagestani, Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Syekh Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sayyid Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, dan memperoleh ijazah dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Inilah diantara guru-guru di mana beliau mendapatkan ilmunya.